Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kami dari SMP 49 Jakarta ingin mewawancarai Bapak. Iya, Nah, sebelum itu, izinkan perkenalan diri terlebih dahulu, Bapak. Nama Bapak siapa, Mak? nama saya Heru Santoso. Saya Satpam PLN UP3 Kramajati. Perkenalkan nama saya Anissa, Pak. Iya, Nama saya Nadira. Nah, jadi kami ada 10 pertanyaan nih, Pak, untuk profesi Bapak. iya. Nah, jadi yang pertama itu, apa yang memotivasikan Bapak untuk menjadi seorang satpam khususnya di lingkungan PLN ini, Pak? Kalau kita motivasi ya intinya sih yang pertama ya namanya pekerjaan ya. Ya ini bagian dari rezeki yang Allah berikan ke saya dan itu amanah dan yang harus saya pertanggungjawabkan. Ya tetap saya selalu semangat dalam menjalankan tugas. Terutama apalagi saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung di PLN ya kan. Iya, Pak. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ya semoga bisa sampai selesai masa nanti purna tugas gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Oke. Apa saja tugas Bapak dan tanggung jawab utama untuk sebagai satpam di PLN ini, Pak? Ya, jadi kalau tugas utama ya jadi ada macam-macam sih tergantung dari posisinya. Kan di situ ada anggota, ada danru, ada chip, ada ya setingkat di atas chip lagi kan juga ada tuh. Dan itu juga bekalnya juga masing-masing dari sertifikasi atau kompetensinya juga beda-beda. Nah, kebetulan saya di sini posisinya itu sebagai danru. Tugas utama saya ya mengatur daripada teman-teman atau anggota posting jaga, kewajiban dia dalam melaksanakan pekerjaan dan pertanggungjawaban mereka yang harus saya laporkan ke pimpinan ya, seperti itu aja sih. Oh, jadi seperti ketuanya gitu ya, Pak? Ya, Kurang lebihnya. ya seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa syarat dan pelatihan yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja di Satpam PLN ini, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk bisa bergabung menjadi satpam PLN sih semuanya punya kesempatan ya. Yang penting bisa memenuhi syarat persyaratannya melalui jalur apa namanya ya evaluasi atau tes lah gitu kan. Terus juga harus didukung dengan kompetensi dari mana yang mana itu dari mereka itu harus pertama harus punya ijazah ya. Satpam juga punya ijazah nggak hanya mbak-mbak aja ya. Satpam ada ijazah ya, kalau tadi yang saya sampaikan ada gada apa ada anggota itu dia gada pratama, kalau untuk setingkat dandu itu gada madya, kalau di atasnya lagi itu gada utama gitu. Terus sisi lain juga apa namanya harus punya KTA. KTA itu kartu tanda anggota gitu. Jadi itu terdaftar di apa namanya kepolisian ya. Polda, kalau kita di bawah Polda jadi kita terdaftar di sana. Nah, yang penting persyaratan itu bisa terpenuhi dan bisa apa melalui seleksi atau jalur tes itu bisa ya insya Allah bisa bergabunglah dengan kita di sini. Berarti nggak gampang juga ya, Bapak, untuk bergabung di sini gitu. Nggak gampang sih karena juga untuk mendapatkan ijazah itu kan mereka juga nggak semudah kita. Mereka juga ada pendidikannya kan gitu, minimal 1 bulan lah. 1 bulan mereka harus melalui pendidikan gitu, jadi nggak mudah memang gitu. Kelihatannya sih profesi satpam aja ya kalau orang belum tahu ya satpam gitu kan, tapi memang nyatanya ya nggak mudah seperti itu gitu. Oke, lanjut ya, Bapak. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih cara Bapak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan PLN sekitar sini gitu, Pak? Itu teknis ya sebenarnya untuk apa namanya kita melaksanakan tugas supaya tercipta daripada keamanan kenyamanan di lingkungan PLN ya pertama
kita ada namanya tupoksi ya, tugas pokok daripada kita melaksanakan pekerjaan itu ada. Di sisi lain kita juga harus bisa apa namanya menjalin komunikasi yang bagus, baik tim ataupun apa namanya pegawai ataupun ya semua yang ada di lingkungan PLN, termasuk yang di luar daripada PLN seperti kita di sini ada pengamanan, ada ansip gitu ya. Jadi kita ya jalin komunikasi yang bagus saja lah supaya semuanya bisa saling apa namanya membantu supaya tercipta keamanan yang bagus. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Jadi silakan. aku ingin nanya lagi nih Pak, Bapak pernahkah menghadapi situasi darurat atau berbahaya saat bertugas, dan bagaimana cara Bapak menanganinya nih Pak saat ada kejadian tersebut gitu? Kita kan di sini pelayanan ya. Kalau yang terkait dengan kriminal sih, alhamdulillah di sini termasuk aman gitu karena mungkin apa namanya terjalinnya komunikasi bagus tadi antara security lingkungan dan pihak-pihak terkait dengan pengamanan, ada Kapolres, Polsek, ada Koramil segala macam, alhamdulillah aman. Cuman di sini karena keterkaitan dengan pelayanan ya ada aja sih ya istilahnya kepuasan daripada pelanggan itu kan macam-macam. Mungkin ada yang puas, ada yang nggak puas. Nih salah satu yang nggak puas tuh ya biasanya kalau ke sini datang dengan marah-marah dan ya segala macam sumpah serapahnya kan gitu. Nah, memang kita ada trik khusus atau apa namanya treatment lah untuk mereka-mereka yang seperti itu. Nah itu juga nggak gampang, kita harus apa ya bisa tahu lah istilahnya bagaimana pelanggan itu gitu kan. Oh ini tipikalnya seperti apa, kita harus bisa tahu lah, bisa ngebaca daripada pelanggan-pelanggan itu. Nah, kalau yang begini, oh modelnya begini penyelesaiannya itu memang nggak gampang, itu ada trik-trik khusus lah ya, itulah memang apa ya kendala dari kita ya. Alhamdulillah sih bisa tertangani dengan baik gitu. Jadi kalau untuk sampai yang sampai kriminal atau yang macam-macam yang sekiranya ini ya nggak ada sih, alhamdulillah sih. Berarti terjaga dengan aman ya Pak? Alhamdulillah sih aman-aman aja sih. Oke. Oke Bapak, izin aku lanjut ke pertanyaan ke-6. Yang pertama itu apa tantangan yang sering Bapak hadapi selama Bapak menjalani tugas sebagai Satpam PLN? Tantangan sebagai Satpam PLN banyak lah. Terutama ya tadi yang tadi saya sampaikan itu terkait dengan pelayanan ya. Pelayanan itu macam-macam lah, karena dengan berbagai apa namanya latar belakang ini kan Jakarta ya. Otomatis warganya juga dari berbagai macam asal ya, macam-macam itu ya, ya seperti itu. Jadi ya kita perlu tahu apa namanya tradisi atau latar belakang mereka seperti apa. Jadi kalau memang tantangannya paling ya seperti itu aja sih, terkait dengan pelayanan aja sih. Kalau apa namanya seperti pengamanan itu ya ada hal yang rutin biasa selagi kita sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan itu ya alhamdulillah aman-aman aja sih. Oke Bapak, izin lanjut ya Pak, orang berikutnya. Seperti yang sebelumnya tadi Bapak bilang, apa namanya adanya komunikasi dengan baik. Nah itu tuh gimana cara Bapak menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tim atau karyawan lain di PLN? Oh jadi komunikasi itu ya gampang-gampang susah ya. Yang penting pertama ya mungkin kayak Mbak lah, punya karakter ya. Karakternya oh saya seperti ini masing banyak lebih tahu lah. Nah, dari kita yang dituntut seperti itu. Jadi kita bisa ngebaca karakter masing-masing pegawai, apa namanya terus apanya orang-orang yang ada di lingkungan PLN gitu. Tinggal nanti kita dalam penyampaiannya itu kita ngikutin mereka aja gitu. Kalau kita saklek dengan aturan begini-begini nanti akan berbenturan ya. Benturan-benturan itu yang menurut saya akan
menjadikan sebuah masalah ya kalau ke depannya. Ya, jadi kita lebih ke mengenal karakter daripada karyawan, pegawai atau pekerja di lingkungan PLN. Nah, dari situ nanti kita bisa masuk untuk menyampaikan aturan dan segala macam sih. Baik. Informasi apa? Ya, gitu. Baik Bapak, lanjut. Menurut Bapak, keterampilan apa aja yang wajib dimiliki oleh seorang satpam di PLN? Atau satpam profesional mungkin? Kalau untuk keterampilan ya, pertama namanya kita pengamanan ya, yang jelas nggak jauh dari namanya bela diri. Iya, Itu kan bela diri itu udah namanya pengamanan, sedikit banyak ya harus bukan hanya mengetahui lah, harus menguasai gitu. Terus ditambah tupoksi aturan daripada PBB, mungkin juga paham lah PBB seperti apa. Terus pengaturan ya, kan kita ada namanya Turjawali ya. Di Satpam itu ada Turjawali pengaturan, penjagaan patroli itu harus dikuasai. Nah, terus akan tadi bela diri itu macam-macam, ada bela diri tangan kosong, pakai senjata, terus ada pakai tongkat. Kan satpam nggak boleh pakai senjata api, senjata tajam kan, paling tongkat. Itu kita harus kuasain. Ditambah ya kalau di kepolisian ada namanya intelijen ya. Nah, jadi nggak hanya di kepolisian, satpam juga harus punya jiwa intelijen ya kan, harus bisa mengamati situasi kondisi gitu kan. Ada celah di mana kita harus tutup ya kan, untuk menciptakan keamanan gitu. Itu kita juga harus kuasain. Jadi nggak serta merta datang kerja duduk ngatur ini, enggak juga. Nah, kita harus bisa memetakan wilayah-wilayah mana yang rawan ya, penyebabnya itu kita harus kuasain lah gitu. Seperti ini. Oke, baik Bapak. Lanjut Pak. Tadi kan seperti yang Bapak bilang adanya apa sih kayak bela diri gitu ya Pak. Nah itu gimana cara Bapak buat jaga stamina sama disiplin kerja dalam menjalani tugas harian Bapak? Menjaga stamina itu sebenarnya ya pola hidup sih ya. Bagaimanapun kalau kita nggak disiplin dalam menjaga pola hidup ya susah juga gitu kita bisa fresh ya. Pola hidup kan macam-macam ya, dari pola makan ya kan, pola berpikir ya kan, terus istirahat cukup gitu, banyak. Jadi ya pola hidup saya bilang, bukan pola yang lain. Pola makan, pola itu udah masuk semuanya di situ ya kan. Selalu positive thinking ya, berpikir positif gitu. Jadi itu salah satu kita supaya tetap fit dan semangat dalam menjalankan tugas. Kalau kita selalu berpikir positif, contoh lah kayak Mbak nih kalau mau sekolah udah berpikir positif, oh temennya nanti begini-begini ya, kita berangkat kerja atau berangkat kayak Mbak berangkat sekolah itu ya, semangat kan. Kalau udah negatif dulu di pikiran kita, aduh males kan mau sekolah, ngapain, males ketemu dia kan gitu. Sama kita yang dijaga seperti itu, pola pikir kita jaga, selalu berpikir positif ya kan. Kita mau nanti ketemu dia, betapa enaknya kan ketemu dia gitu. Berangkat dari rumah itu kita semangat ya, pulang ya syukur ya, alhamdulillah tadi ketemu si A, si B, si C gitu kan. Alhamdulillah gitu, pulang juga perasaan gembira gitu. Jadi sama mungkin kan, alhamdulillah tadi dapat pelajaran ini ya kan, dapat teman baru ini. Nah, itu yang perlu dijaga kayak gitu, supaya jiwa raga kita tuh selalu sehat gitu. Itu Bapak, karena pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk anak muda yang tertarik bekerja mungkin sebagai satpam, maksudnya di perusahaan besar kayak PLN ini Pak? Supaya anak muda tertarik jadi satpam. Iya, atau mungkin kayak biar anak muda kayak semangat buat ngejar masa depan gitu Pak. Ya jadi gini aja sih, kalau kita kembali ke agama aja lah, yang mbak-mbaknya muslim kan ya, jadi nggak usah mikirin jauh-jauh ya, fokus dengan apa yang sekarang ini kita jalani. Belajarlah yang baik, jadi siswalah yang baik, karena nanti itu akan diminta pertanggungjawaban. Hasil jangan pernah dipikirin nanti seperti apa, usaha maksimal ya kan.
Papa kayak Mbak nih, pelajar berusaha maksimal, belajar maksimal, ya kan, jangan pernah mengkhianati dari kewajibannya. Setiap pelajar punya tanggung jawab belajar, belajar, belajar. Waktunya nanti ke depan dengan sendirinya itu akan ngebuka jalan sendiri. Sekarang Mbak bertanggung jawab dengan tadi yang saya sampaikan, ya istilahnya siswa belajar, hasil nanti akan pasti positif. Dengan hasil yang positif itu akan membuka celah daripada Mbak untuk kedepannya, entah itu ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, entah itu ke jenjang pekerjaan. Orang langsung akan melihat, oh itu loh generasi emas, itu akan membuka jalannya sendiri. Jangan nggak usah mikirin jauh-jauh nanti saya seperti apa. Itu jalanin aja kewajiban atau tanggung jawab Mbak sebagai pelajar, sebagai ini ya pelajar yang sungguh-sungguh, ya apa yang diberikan guru, diberikan siapapun terkait dengan ilmu-ilmu itu ya tampung aja terus gitu kan. Nah itu akan nanti menjadikan Mbak spesial. Mbak akan menjadikan punya karakter ciri khas tersendiri. Dari situ akan muncul celah-celah atau pintu yang akan terbuka lebar, ya kan, dunia kerja, entah itu dunia pendidikan yang lebih tinggi, itu dengan sendirinya akan terbuka. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Itu Sama-sama, sangat Mbak. bermanfaat buat kita semua. Tadi jawaban yang Bapak berikan juga sangat jelas, jadi gampang dipahami. Maaf kalau misalnya kita ada salah kata, salah kayak ngasih pertanyaan gitu. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Salah perbuatan, maaf ya Pak. Sama-sama, ya saya hanya bisa mendoakan aja ya. Semoga ke depan yang tadi saya sampaikan, yang penting Mbaknya bisa bertanggung jawab dengan diri Mbak sendiri, ya nggak usah jauh-jauh lah ke orang tua ataupun ke guru ataupun ke diri Mbak dulu sendiri, nanti pasti ke depannya itu akan membaik. Baik Bapak, sekali terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelas 9A. Di sini kami akan mewawancarai Bapak tentara di sini. Dengan Bapak siapa di sini? Izin Bapak untuk memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak seputar profesi Bapak. Ya, sip. Pertanyaan pertama, apa alasan Bapak untuk memilih profesi sebagai tentara? Ya, saya memang kita niat dari kecil sih ya. Karena kita zaman dulu itu kan zaman belum ada teknologi. Ya, tapi karena cita-cita dari kecil ya mengajak dewasa, mengajak kayak kalian ini lah, SMP ini. Saya merantau lah. Jadi saya sambil lihat, oh ini tentara ini. Jadi timbul, saya lihat tentara aja dulu itu udah timbul motivasi saya. Sudah tuh saya SMA, datang lagi kayak Koramil gitu. Pak, apa sih persoalan tentara itu? Saya pengen ngomong tentara, Pak. Berarti kan dari hati itu. Itu memang cita-cita saya dulu dari kecil itu ya, motivasi saya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Itu aja. Siap Bapak. Selanjutnya ada apa saja yang perlu disiapkan sejak dini untuk menjadi profesi tersebut? Ya, yang pertama ya kalian siapkan diri lah. Kalau mau tentara, aparat negara itu, khususnya tentara itu harus siapkan diri. Yang kedua itu punya cita-cita, ya ingin jadi tentara itu siapkan diri, disiplin, taat kepada orang tua, ya harus gitu aja. Itu kuncinya ya Pak. Yang ketiga, ada harus melanjutkan pendidikan kemana nih jika kita memilih profesi tentara? Ya kalau Neng ini ingin mau masuk tentara, ya itu ya yang pertama ya tinggal tesnya gimana, mau istilahnya mau masuk Koat atau mau masuk Akmil, ya tinggal pilih. Kalau mau masuk istilahnya Bintara itu Koat itu ya harus mulai prosedur. Ya mungkin nanti kan ada tesnya itu. Nanti kalau mau masuk Akmil juga ya harus ada tesnya juga. Karena semuanya itu bukan semuanya diambil. Ya itu tadi. Ya punya tekad yang kuat, ya punya semangat yang tinggi, punya niat, insya Allah itu aja.
Pertanyaan keempat nih Bapak. Bidang studi apa saja yang perlu dikuasai dalam profesi Bapak? Kalau di tentara itu kan ada dua. Kalau bidang studinya itu ya rata-rata semuanya sama lah. Yo, istilahnya matematik, fisika, biologi, sama semua. Maupun sejarah pun dibutuh. Nah, di tentara itu butuh sejarah. Semuanya butuh. Coba kalau tentara itu kan ada dua tugasnya, tugas pokoknya. Yang pertama itu tugas perang dan non perang. Tugas perang itu menjaga perbatasan seluruh Indonesia ini, baik di darat maupun di langit sana. Di pinggir laut dijaga sama tentara semua. Tugas non perang yaitu membangun. Contohnya membangun jalan perbatasan itu tentara. Hah? Bencana alam di mana-mana kayak Lombok dulu pernah dengar. Tentara yang duluan maju. Nah, itulah satu kebanggaan seorang militer itu. Bisa membantu saudara kita yang kena musibah. Bisa menjaga saudara kita yang lagi tidur di rumah, santai-santai belajar, tentara yang jaga kalian. Itulah motivasi seperti itu. Berarti semua di bidang studi itu dibutuhkan ya Pak di dalam bukan tentara. hanya soal matematika, bukan secara dibutuhkan. Iya. IPS butuhkan itu, IPA butuh, matematik butuh. Cuma nanti kalau udah pas pendidikan itu nanti kan dilihat pas lagi belajar di sekolahnya itu pendidikannya. Oh, kekurangannya paham itu di sini, cocoknya di sini. Itu tentara. Jadi saya tidak mungkin saya paham itu ini jurusannya kesehatan, dia lari ke pembangunan, nggak bisa. Dia harus kesehatan karena dia mampu di kesehatan itu seperti itu. Siap Bapak. Ada pertanyaan kelima, apa suka dan duka dalam Bapak menjalani selama menjadi tentara? Ya, kalau suka dan dukanya itu kita tidak kenal waktu, on time. Siang malam pun siap. Itu. Jam berapapun kalau udah perintah berangkat. Itu. Tidak ada kayak orang sipil itu kan. Kalau diperintah sama mama nih, nah coba kamu ke pasar belikan ikan asin. Nah, langsung membantah. Oh, main perintah saya, itu salah. Nah, begitupun di militer nggak boleh. Laksanakan dulu. Oh iya mas, saya berangkat. Tentara seperti itu. Nah, oh saya harus berangkat. Itu tentara. Karena kapanpun dimanapun harus siap. Ya. Itu aja deh. Pertanyaan keenam nih Bapak, bagaimana prospek masa depan dari profesi tersebut? Ya kalau kita prospeknya ya kalau untuk makan, untuk masa depan itu ya saya yakin ya cerah lah. Maksudnya cerah itu gini, bukan kaya, bukan terlalu miskin juga. Sedang-sedang aja militer itu, ya keuangannya. Karena gaji militer itu standar semua. Yo kalau mau cari jadi orang kaya ya bisnis kalian. Bisnis gitu loh. Nah, tapi kalau istilahnya mau mengabdi kepada negara, ya terima apa adanya tentara itu. Nah, itu. Selanjutnya ada pertanyaan, siapa sosok yang menginspirasi Bapak dalam menjalani proses profesi ini? Kalau sosok saya itu, ya pertama itu Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman, karena beliau dulu itu tokoh. Dan pada saat zaman penjajah dulu, beliau yang sangat memberani. Yang walaupun saya nggak ketemu langsung begini, tapi saya lihat sejarahnya itu bagi saya luar biasa. Dengan sakitnya beliau, dengan jantungnya, dengan dia sakit-sakitan, dia bersama dengan pasukannya ke hutan, untuk bertempur. Di situ saya bangga saya sama beliau. Itu karena kalau bukan beliau dulu itu kita juga nggak bisa seperti ini deh. Itu makanya jangan lupa sejarah. Itu aja. Pertanyaan ke-8, apa pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin menjadi anggota TNI, Pak? Ya, pesan saya yang pertama, kalian siapkan diri. Nah sekarang kalian udah SMP begini, mulai lihat apa sih saya ini, ya tujuan saya ini. Kalau memang ingin jadi tentara, ya siapkan diri kalian. Itu. Yang kedua, berlatihlah kalian. Berlatih itu dalam apa? Ya kalau memang nggak bisa renang, ya belajar renang.
itu lari, ya, sudah itu ya, harus taat kepada orang tua. Jangan sekali-kali kalian istilahnya membantah perintah orang tua. Karena ada orang tua itu untuk masa depan kalian di depan itu udah kelihatan. Kalau itu aja pesan saya. Jangan sekali-kali membantah perintah orang tua kalian. Ya, karena apa, ridhonya orang tua itu ridho masa depan kita. Itu aja deh. Pertanyaan selanjutnya ada keterampilan apa yang paling penting untuk sukses di bidang tentara? Kalau keterampilan itu banyak. Di tentara itu banyak keterampilannya. Contohnya kalau kita di sekolah itu pendidikan tentara itu, di situ baru kita tahu kemampuan prajurit itu tahu. Nah, kalau begini kan nggak tahu, lagi begini nggak tahu. Tapi pas lagi pendidikan, oh kemampuannya si A, si B itu udah tahu. Hah? Karena nanti pada saat lagi daftar itu udah tahu apa kok hobimu. Dia udah tahu. Oh hobinya Pak Hamid itu atletik. Itu. Oh hobinya ini karate. Jadi tahu kelebihannya. Gitu. Jadi keterampilannya. Jadi di situ udah tahu. Jadi itu nanti di pendidikan itu disaring. Nah, oh kemampuannya Pak Hamid ini cocoknya dia di konstruksi pembangunan. Oh cocoknya di bertempur. Karena tentara itu ada dua, pasukan tempur dan non tempur. Kalau pasukan tempur tadi itu dia yang jaga perbatasan seluruh Indonesia ini, itu pasukan tempur. Nah, tapi kalau non tempur itu dia bisa bertempur kayak macam saya ini, Ode. Saya orang seni. Saya belajar 9 fungsi seni itu saya belajar, saya paham semua. Nah, matematika, fisika, biologi itu belajar semua sama saya. Nah, itu bawa alat berat, semua itu alat berat yang bangun jalan itu, saya bisa semua. Yang bikin jalan Kalimantan, Papua yang tembak dulu itu, rombongan saya yang bangun semua itu. Kalau orang sipil dihajar sama mereka, tapi kalau tentara, itulah tugas. Satu tujuan itu ada, seperti itu. Nah, itu makanya pesan saya kepada generasi, ya, yang pertama buat baiklah kepada orang tua kalian. Jangan membantah sekali-kali mental orang tua. Karena doanya orang tua itu deh, nah, tembus langit ketujuh deh. Itu nggak bau deh. Jadi kalau kalian istilahnya membantah orang tua, apalagi sampai nangis orang tua, salah kalian. Itu, apalagi zaman sekalian kan zaman geng Z ini. Hah? Itu loh. Di geng Z itu kan istilahnya berita benar aja disalahkan. Yang disalahkan dibenarkan. Belum tentu informasi itu benar atau tidak. Benar nggak? Yang penting dapat duit, like dan subscribe. Siapa yang banyak like subscribe itu yang dapat duit. Padahal itu semua salah. Tapi semua itu bukan istilahnya menutup diri. Kita zaman teknologi tidak menutup diri. Teknologi itu butuh. Karena zaman sekarang itu zaman teknologi. Tentara itu belajar teknologi itu. Nah, apalagi zamannya Pak Prabowo ini sangat gencar itu hubungan luar negeri Indonesia itu, ya itu tadi belajar itu. Di tentara itu belajar, bukan hanya tentara aja, polisi juga belajar. Itu. Jadi tentara tuh nggak cuma semata seragam doang ya Pak, tapi ada kerjaan yang jadi lebih berat. Tentara itu nggak dilihat, nggak perlu disanjung sama orang. Itu tugas tentara. Kayak bencana Lombok dulu itu, tentara duluan ke sana. Tugas Kalimantan jalan perbatasan itu banyak toko-toko istilahnya yang istilahnya tidak boleh bangun jalan itu, nanti rusak tanaman kami. Orang PU itu kabur, minta tolongnya tentara yang bawa alat berat itu. Jelas kok perintah negara. Itulah suatu kebanggaan militer itu ada. Itu kebanggaan. Dia pun nggak punya duit ya. Iya kebanggaan itu. Tuh. Siap Bapak, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir. Apa pesan atau motivasi Bapak bagi generasi muda yang ingin menjadi profesi TNI? Kalau pesan saya tadi, salah satunya adalah disiplin diri kalian. Kalau mau jadi tentara, mau aparat mantes, apa aja kalian lah. Mau jadi polisi, tentara, aparat sipil itu, disiplinkan diri kalian. Kalau kalian, gimana caranya supaya disiplin? Contohnya, mamamu, sholat maghrib. Untuk berarti kan udah pada saat sholat maghrib kamu sholat, itu belajar disiplin namanya itu. Di agama itu seperti itu. Pas isya
Nah, sholat isya kalian. Itu tidak secara langsung, itu orang tua itu perintah itu supaya kalau disiplin waktu untuk sholat. Nah, sama dengan makan malam, nah makan kamu. Nah, itu harus disiplin. Yang kedua, pertama tadi disiplin diri kalian. Yang kedua, ya ujung-ujungnya jangan sampai orang tua. Itu kalau orang tua itu deh, insya Allah lah, apapun niat kalian tercapai itu aja. Jangan sama membantah lah orang tua, apalagi orang tua guru sekolah kalian itu guru kalian itu. Gaji beliau guru itu nggak banyak, gede. Tapi tulus belajar. Itu karena istri om juga guru. Masya Allah. Tuh. Nah, oke. Siap Bapak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kami. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.